Tentunya kalian pernah menonton film buatan Marvel, terutama Avengers. Jika belum menonton, silahkan ditonton dulu. Kerjasama yang luar biasa antara beberapa superhero yang membela kebenaran dan keadilan melawan tokoh antagonis yang berusaha menghancurkan bumi. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari film tersebut? Tentunya adalah kerjasama. Dulu para superhero tersebut berjuang sendiri-sendiri, tapi sekarang para penggarap film-film tersebut menggabungkan semua superhero yang ada. Apa hubungannya semua itu dengan dunia nyata kita? Jelas seperti video sebelumnya, kita menyinggung tentang manusia yang tidak saling mengenal, yang mempercayai fiksi yang sama di kepala mereka. Dan tentunya, mereka saling bekerja sama, walau tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya. Sekarang kita bisa menyaksikan kerjasama antar negara. Ada G20, G8, NATO, BRICS, dan lain sebagainya. Sama seperti film Marvel, manusia di dunia ini saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diidam-idamkan setiap manusia, yaitu sebuah kebahagiaan dalam keteraturan. Studio Marvel secara tidak langsung mengajarkan kepada kita bahwa kerjasama antar manusia itu penting untuk menghadapi musuh yang sama, seperti pandemi misalnya, ancaman resesi ekonomi global, kekurangan bahan pangan, penyakit-penyakit yang semakin mengerikan, pemanasan global, dan lain sebagainya, yang semuanya dapat mengancam kehidupan manusia di planet bumi. Untuk mewujudkan kerjasama harus ada mitos atau fiksi bersama yang diyakini oleh kelompok manusia, bisa ribuan, jutaan, bahkan miliaran manusia. Contohnya adalah negara. Negara adalah realitas intersubjektif, yaitu realitas yang berada di dalam kepala manusia yang diyakini secara massal oleh manusia. Untuk menciptakan realitas ini, harus dibuat sebuah mitos bersama atau fiksi yang dinarasikan untuk mengikat banyak manusia. Jika semua manusia yang menjadi target narasi fiksi ini berhasil menerima, maka akan terwujud kerjasama yang sangat luar biasa, walau satu dengan yang lainnya tidak saling mengenal. Kerjasama manusia tersebut menghasilkan peradaban. Peradaban umat manusia menghasilkan sejarah. Tanpa peradaban, kita yang hidup di zaman modern ini tidak akan bisa melacak jejak nenek moyang kita. Ketika mereka meninggalkan peradaban, maka kita mendapatkan jejak dan kita dapat mempelajarinya. Lalu bagaimanakah peradaban umat manusia bisa tercipta? Dalam materi berikut ini akan kita kupas dari zaman manusia belum mengenal tulisan, belasan ribu tahun yang lalu. Pertanian pertama. Sebelum mengenal pertanian dan peternakan, manusia yaitu Homo sapiens masih menjadi pemburu dan pengumpul yang handal dibandingkan dengan spesies manusia lainnya yang telah punah sekitar 50.000 tahun yang lalu. Setiap lokasi di bumi, mereka mengembangkan kemampuan mereka secara mandiri dalam mencari makanan dan mempertahankan kehidupan mereka. Anjing adalah hewan yang pertama kali berhasil didomestikasi manusia sekitar 15.000 tahun yang lalu. Di Israel ditemukan makam berisi sisa-sisa tulang seorang wanita dan seekor anjing yang berumur sekitar 12.000 tahun yang lalu. Anjing-anjing pertama sebenarnya bukan didomestikasi oleh manusia, melainkan anjing itu sendiri yang mendomestikasi dirinya sendiri kepada kawanan manusia. Awalnya mereka adalah serigala-serigala liar yang mengikuti manusia kemana-mana untuk melahap sisa-sisa makanan. Seiring mereka semakin mengenal manusia, mereka bertambah ramah dan akrab, mendekat, dan pada akhirnya diterima sebagai anggota berguna bagi kawanan manusia. Pada awalnya manusia memanfaatkan anjing untuk pertahanan, karena anjing penciumannya dapat diandalkan, dan gonggongannya menjadi alarm bagi kawanan manusia tersebut jika ada predator atau hewan buas mendekati tempat manusia bermukim. Selain untuk pertahanan, anjing juga dimanfaatkan manusia untuk berburu. Berkat penciumannya yang tajam, anjing mampu melacak hewan buruan dan mengejarnya beramai-ramai. Selama banyak generasi, hubungan anjing dan manusia berevolusi dan semakin bertambah akrab. Anjing yang mengerti apa yang manusia inginkan, diunggulkan dan tentu saja dimanja. Sementara yang tidak patuh akan selesai ditungku pemanggang daging dan menjadi santapan manusia. Setelah anjing ada banyak lagi hewan-hewan yang didomestikasi.
namun inisiatifnya berasal dari manusia itu sendiri. Proses ini terjadi dalam waktu yang sangat lama. Seperti domba misalnya, kawanan domba mulai didomestikasi manusia sekitar 10.500 tahun yang lalu. Selama bergenerasi-generasi, kawanan nomaden perlahan-lahan mengubah susunan kawanan domba. Proses itu dimulai dengan perburuan selektif. Manusia menyadari bahwa lebih baik memburu domba jantan dewasa dan domba tua atau sakit, dan menyisakan anak domba dan domba betina subur untuk memastikan kesehatan jangka panjang kawanan domba. Tahap kedua adalah mempertahankan kawanan domba dari kawanan manusia pesaing dan pemangsa lainnya. Kawanan domba awalnya dikurung dalam ngarai sempit, sehingga mudah diawasi dan dipertahankan. Kemudian manusia mulai menyeleksi lebih teliti terhadap domba untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Yang pertama dibantai adalah domba-domba jantan paling agresif yang menolak dikendalikan oleh manusia. Berikutnya adalah domba betina yang paling kurus dan yang paling suka berpetualang atau kepo. Manusia tidak suka domba yang melarikan diri. Manusia akan mencari domba yang hilang karena berpetualang. Dan jika sudah ketemu, maka langsung dieksekusi untuk dijadikan santapan. Seiring setiap generasi, domba semakin gemuk, jinak, dan kurang kepo. Hal ini tentunya akan memudahkan manusia dalam mengontrol kawanan domba tersebut. Gandum adalah tumbuhan yang pertama kali didomestikasi oleh manusia sekitar 12.000 tahun yang lalu. Gandum awalnya tumbuh sebagai rumput liar di Timur Tengah, dipandang sebelah mata, diinjak-injak oleh apapun yang melaluinya. Saat itu tidak ada sebatang pun gandum di Amerika Utara, namun sekarang, hanya beberapa ribu tahun kemudian, gandum sudah menguasai lahan pertanian di Amerika. Tidak ada tumbuhan lain di perkebunan gandum yang luasnya berkilo-kilometer tersebut. Total luas perkebunan gandum di Amerika Utara lebih dari 2 juta kilometer persegi. Luasnya nyaris setara dengan luas Eropa Barat. Bagaimanakah gandum berhasil mengerjai manusia sampai menjadi budak gandum seumur hidupnya? Sebelum memanfaatkan gandum, manusia masih menjadi pemburu pengumpul yang handal. Namun setelah mengenal gandum, manusia mulai mencurahkan segala daya upaya untuk memastikan gandum dapat tumbuh dengan sempurna dan dapat dipanen hasilnya. Beberapa ribu tahun kemudian, manusia mengurusi gandum dari pagi sampai lepas senja untuk memastikan kehidupan gandum terjaga. Gandum tidak bisa hidup di kerikil, manusia membersihkan lahan. Karena gandum adalah tumbuhan yang tidak suka berbagi, maka manusia mulai menyingkirkan tumbuhan-tumbuhan lain di sekitar gandum, membuat pagar untuk menghindari serangan kelinci dan hewan-hewan lainnya. Manusia menyirami gandum yang kekeringan, namun jika hujan datang, gandum tidak bisa hidup di tempat yang becek. Begitulah manusia menjadi budak gandum. Sekarang muncul pertanyaan, sebenarnya manusia yang mendomestikasi gandum, atau gandumlah yang malah mendomestikasi manusia? Awalnya gandum bukanlah makanan utama manusia, karena gandum sulit dimakan seperti buah ara, tidak bisa langsung dikunyah bila ditemukan. Gandum harus dibawa pulang kemudian ditampi, ditumbuk, dan baru dimasak. Saat manusia membawa gandum dari tempat gandum tumbuh liar ke tempat tinggalnya, ternyata banyak bulir-bulir gandum yang terjatuh selama perjalanan, dan ternyata bulir-bulir itu lama-kelamaan tumbuh. Seiring gandum menyebar dan cuaca membaik, sejumlah area di Timur Tengah menjadi sedemikian berkelimpahan sehingga pemburu pengumpul tidak perlu lagi sering berpindah tempat. Padi-padian seperti gandum punya sifat istimewa. Memang perlu upaya keras untuk mengumpulkan dan menyiapkannya, namun gandum bisa disimpan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Manusia mulai membabat pohon dan semak di sekitar desa. Pohon berebut sinar matahari, air, dan zat hara dengan rerumputan. Pohon menggunakan sebagian besar zat hara untuk membuat batang yang besar, namun batang pohon tidak bisa dimakan. 1 hektar gandum dapat menghasilkan jauh lebih banyak makanan manusia daripada sehektar hutan. Maka manusia mulai membabat hutan dan membakarnya, menggantikannya dengan gandum yang menjanjikan. Manusia awalnya mengumpulkan gandum liar dan mengumpulkannya di pemukiman mereka. Saat musim padi-padian, mereka mengumpulkan bulir gandum sebanyak mungkin dan menyimpannya di desa. Sesudah musimnya, manusia kembali mengumpulkan kacang, berburu, atau apapun yang dapat mengumpulkan makanan. Jika nasib sedang tidak baik, perburuan tidak menghasilkan apapun, maka mereka dapat memakan gandum yang sudah mereka simpan.
Artinya manusia bisa tinggal di tempat yang sama dan mulai membangun rumah betulan menggunakan bata, batu, dan kayu, bukan kemah seadanya. Pada sekitar 11.500 tahun silam, akhirnya generasi-generasi berikutnya semakin mantap dengan selalu mendapatkan ide-ide baru dan menjadikan segala sesuatunya semakin efisien. Manusia telah mencoba mendomestikasi banyak hewan dan tumbuhan, akan tetapi hanya sedikit yang bisa didomestikasi. Beberapa hewan yang berhasil didomestikasi adalah anjing sekitar 14.000 tahun yang lalu, babi, domba, kambing, dan sapi sekitar 10.500 tahun yang lalu, zebu sekitar 8.500 tahun yang lalu, kucing dan ayam sekitar 8.000 tahun yang lalu, lama sekitar 5.000 tahun yang lalu, kuda sekitar 5.500 tahun yang lalu, dan unta sekitar 5.000 tahun yang lalu. Tumbuhan yang berhasil didomestikasi adalah gandum sekitar 12.000 tahun yang lalu, kacang polong dan kacang India sekitar 10.000 tahun yang lalu, kacang pistasio sekitar 8.000 tahun yang lalu, anggur sekitar 8.000 tahun yang lalu, dan pohon zaitun sekitar 6.500 tahun yang lalu. Manusia-manusia tersebut berhasil mendomestikasi berbagai tumbuhan dan hewan secara mandiri di seluruh wilayah di bumi, hanya saja waktunya saja yang berbeda-beda. Hewan hasil domestikasi sangat bermanfaat bagi manusia sebagai sumber makanan. Ayam menghasilkan telur, babi menghasilkan daging, kambing menghasilkan susu, dan domba menghasilkan bahan mentah untuk membuat kain wol. Selain itu, sapi, kerbau, kuda, dan keledai menghasilkan tenaga yang dapat menggantikan berbagai macam tugas manusia yang berat. Berternak menjadi sedemikian penting sehingga membentuk sejenis baru masyarakat yang didasarkan nyaris sepenuhnya pada eksploitasi hewan. Sekitar 10.000 tahun silam, manusia mulai mendomestikasi domba, kambing, babi, sapi, dan ayam di beberapa daerah yang tidak saling terhubung. Praktik ternak hewan ini dengan cepat segera menyebar ke berbagai penjuru dunia. Saat ini terdapat nyaris 5 miliar sapi, domba, babi, dan kambing, dan lebih dari 20 miliar ayam. Dan yang sangat mencengangkan, mereka dapat kita temukan di mana-mana. Mengherankan, bukan? Kerajaan, tulisan, dan tatanan khayalan. Setelah manusia menetap di suatu wilayah karena sudah mengurusi pertanian dan peternakan hasil domestikasi, maka peradaban manusia mulai berkembang. Rumah yang awalnya dibangun seadanya, sekarang sudah menjadi lebih kokoh lagi, dibangun menggunakan bata, batu, dan kayu. Pemukiman yang awalnya sedikit, menjadi meledak populasinya. Karena manusia membutuhkan banyak tenaga untuk mengerjakan pertanian dan peternakan, akhirnya angka kelahiran menjadi tinggi. Ketika desa menjadi kota kecil, maka diperlukan sebuah aturan untuk mengatur masyarakat yang semakin ramai dan kompleks tersebut. Jelas semua orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Lalu bagaimanakah cara menyatukan manusia sebanyak itu? Pada sekitar 8.500 sebelum Masehi, pemukiman-pemukiman terbesar di dunia, seperti desa-desa semacam Yeriko di tepi barat Palestina, dihuni oleh beberapa ratus orang saja. Pada 7.000 sebelum Masehi, kota Çatalhöyük di Anatolia dihuni sekitar 5.000 dan 10.000 orang. Kota tersebut mungkin adalah kota terbesar di dunia pada zamannya. Selama milenium ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi, kota-kota dengan puluhan ribu penghuni bermunculan di bulan sabit subur dan masing-masing berkuasa atas banyak desa di sekitarnya. Bulan sabit subur adalah wilayah yang sering disebut sebagai tempat lahir peradaban, mengacu pada daerah setengah lingkaran di wilayah Mediterania Timur, termasuk lembah Sungai Nil, Tigris, dan Efrat. Pada sekitar 3.100 sebelum Masehi, keseluruhan lembah Nil Hilir dipersatukan menjadi kerajaan Mesir pertama. Para Fir'aun memerintah wilayah seluas ribuan kilometer persegi dengan ratusan ribu penduduk. Pada sekitar 2250 sebelum Masehi, Sargon Agung mendirikan imperium pertama yang bernama Akkad. Rakyatnya melebihi 1 juta jiwa, sementara pasukan tetapnya beranggotakan 5.400 prajurit. Antara 1000 sebelum Masehi dan 500 sebelum Masehi, imperium raksasa pertama muncul di Timur Tengah,
yaitu Imperium Asyur Akhir, Imperium Babilonia, dan Imperium Persia. Imperium-imperium itu memerintah berjuta-juta rakyat dan memiliki puluhan ribu prajurit. Pada 221 sebelum Masehi, dinasti Qin mempersatukan Tiongkok, dan tak lama kemudian Roma mempersatukan wilayah sekeliling Laut Tengah. Pajak yang ditarik dari 40 juta rakyat Qin digunakan untuk membayar pasukan tetap berkekuatan ratusan ribu prajurit dan birokrasi kompleks yang memperkerjakan 100 ribu lebih pejabat. Kekaisaran Romawi pada puncaknya menarik pajak dari 100 juta rakyat. Pendapatan itu digunakan untuk membiayai pasukan tetap yang beranggotakan 250 ribu sampai dengan 500 ribu prajurit, jejaring jalan yang masih digunakan 1500 tahun kemudian, serta teater dan amfiteater yang menjadi panggung pertunjukan hingga kini. Bagaimanakah manusia sebanyak itu bisa bekerja sama, tidak terjadi keributan dan kekacauan? Jawabannya adalah tentu menggunakan fiksi atau tatanan khayalan. Semua jejaring kerjasama dari kota-kota kuno Mesopotamia sampai Imperium Qin dan Romawi adalah tatanan khayalan. Norma-norma sosial yang dipertahankannya bukan didasari naluri bawaan atau hubungan perkenalan pribadi, melainkan kepercayaan atas mitos bersama. Imperium-imperium tersebut awalnya tidak ada tetapi kemudian diadakan. Imperium mengeluarkan aturan yang harus ditaati. Aturan tersebut mengharuskan manusia untuk bekerja sama dalam naungan imperium. Namun sifatnya tidak selalu sukarela dan jarang egaliter. Antara 3500 sebelum Masehi dan 3000 sebelum Masehi, sejumlah manusia jenius dari Sumeria menciptakan sistem yang menyimpan dan mengolah informasi di luar otak. Suatu sistem yang dirancang sedemikian rupa untuk mengurusi data matematis dalam jumlah besar. Orang Sumeria pun melepaskan tatanan sosial mereka dari keterbatasan otak manusia, membuka jalan bagi kemunculan kota-kota, kerajaan-kerajaan, dan imperium-imperium. Sistem pengolahan data yang diciptakan oleh orang-orang Sumer tersebut disebut dengan tulisan. Bila kita mencari kata-kata bijak pertama yang mencapai kita dari leluhur kita 5000 tahun silam, pasti kita akan kecewa. Pesan-pesan tertua dari leluhur kita berbunyi, 29.086 takaran jelai, 37 bulan kusim. Maksud dari kalimat itu yang paling mungkin adalah total 29.086 takaran jelai diterima selama 37 bulan, tertanda kusim. Ternyata naskah tertua yang kita temukan bukan berisi wawasan filosofis, puisi, legenda, hukum atau bahkan kemenangan raja-raja. Naskah tersebut merupakan dokumen ekonomi membosankan, catatan pembayaran pajak, penumpukan utang, dan kepemilikan harta. Menariknya, nama tertua yang tercatat dalam sejarah adalah nama seorang akuntan, bukan nabi, penyair, ataupun penakluk besar. Manusia kala itu enggan menuliskan kisah ataupun syair ke dalam sebuah tulisan. Mereka lebih suka menceritakan secara lisan langsung. Itu dilakukan secara terus-menerus, dari generasi ke generasi. Mereka awalnya hanya menggunakan tulisan untuk pencatatan akuntansi saja, bukan untuk menulis narasi dongeng ataupun kisah-kisah. Aksara Sumer merupakan aksara parsial yang hanya bisa melambangkan jenis-jenis informasi tertentu yang berasal dari bidang aktivitas terbatas. Pengembangan berikutnya dilakukan oleh orang-orang pada zaman-zaman berikutnya seperti aksara Latin, hieroglif Mesir kuno, Braille, dan lain sebagainya. Tulisan-tulisan tersebut digunakan untuk menulis dokumen pajak, syair cinta, buku sejarah, resep makanan, hukum bisnis, maupun kitab suci. Pada 1776 sebelum Masehi, Babilonia adalah kota terbesar di dunia kala itu, dengan lebih dari 1 juta rakyat yang menghuninya. Babilonia menguasai sebagian besar Mesopotamia, termasuk sebagian Irak modern, serta sebagian Suriah dan Iran masa kini. Raja Babilonia yang paling terkenal adalah Hammurabi. Ketenarannya terutama atas naskah yang menyandang namanya, yaitu Undang-Undang Hammurabi. Undang-Undang Hammurabi adalah sekumpulan hukum dan keputusan pengadilan yang tujuannya adalah menggambarkan Hammurabi sebagai teladan raja adil, berperan sebagai dasar sistem hukum yang seragam di seluruh Imperium Babilonia, serta mengajari generasi-generasi masa depan mengenai apa itu keadilan dan bagaimana raja adil bertindak. Generasi masa depan mendengarkan seruan itu. Elit intelektual dan birokratik Mesopotamia kuno menjadikan naskah itu sebagai pedoman dan terus dituliskan oleh para juru tulis setelah Hammurabi mangkat dan imperiumnya runtuh. Naskah tersebut dimulai dengan pernyataan bahwa dewa-dewa, Anu,
Enlil dan Marduk, yaitu dewa-dewa pemimpin jajaran dewata Mesopotamia, menunjuk Hammurabi guna menjunjung keadilan di negerinya, menumpas yang buruk dan yang jahat, mencegah yang kuat menindas yang lemah. Kode tersebut lantas mencantumkan sekitar 300 putusan dalam rumus. Bila begini begitu terjadi, beginilah hukumnya. Misalnya berikut ini akan kami kutip putusan 196/9 dan 209/12 yang berbunyi. Putusan 196. Bila orang kelas atas membutakan mata orang kelas atas lainnya, matanya harus dibutakan. Kutipan 197. Bila dia mematahkan tulang orang kelas atas lainnya, tulangnya harus dipatahkan. Kutipan 198. Bila dia membutakan mata rakyat jelata atau mematahkan tulang rakyat jelata, dia harus menimbang dan membayarkan 60 shikal perak. Putusan 199. Bila dia membutakan mata seorang budak milik orang kelas atas atau mematahkan tulang milik orang kelas atas, dia harus menimbang dan membayarkan setengah nilai budak itu. Putusan 209. Bila seorang laki-laki kelas atas memukul perempuan kelas atas sehingga membuat si perempuan keguguran, si laki-laki harus menimbang dan membayarkan 10 shikal perak sebagai ganti janinya. Putusan 210. Bila perempuan itu sampai meninggal, putri pelaku harus dibunuh. Putusan 211. Bila dia menyebabkan perempuan jelata keguguran akibat pukulan, dia harus menimbang dan membayarkan 5 shikal perak. Putusan 212. Bila perempuan itu sampai meninggal, dia harus menimbang dan membayarkan 30 shikal perak. Putusan 213. Bila dia memukul budak perempuan milik laki-laki berkedudukan tinggi dan karenanya menyebabkan si budak perempuan keguguran, dia harus menimbang dan membayarkan 2 shikal perak. Putusan 214. Bila budak perempuan itu sampai meninggal, dia harus menimbang dan membayarkan 20 shikal perak. Setelah menuliskan putusan-putusannya, Hammurabi kembali bersabda, "Inilah keputusan-keputusan adil yang telah ditetapkan Hammurabi, raja yang gemilang, sehingga membimbing negeri ini di jalan kebenaran dan cara hidup yang benar. Akulah Hammurabi, raja yang agung. Aku tidak pernah ceroboh atau gegabah terhadap umat manusia yang dititipkan Dewa Enlil untuk dirawat, dan penggembalaannya dibebankan kepadaku oleh Dewa Marduk." Bagaimanakah perasaan Anda setelah mendengarkan hukum yang telah diputuskan oleh sang Raja Hammurabi? Tentu menurut kita orang zaman modern ini adalah keputusan yang sangat mengerikan, jauh dari keadilan menurut kita. Tapi menurut orang di zaman Hammurabi hidup, inilah hukum yang sangat adil. Untuk memperkuat hukum tersebut, maka Hammurabi menggunakan mitos yang dia buat sendiri dengan membawa nama dewa, agar semua rakyatnya menuruti titah hukumnya itu. Artinya Hammurabi adalah perpanjangan tangan dewa. Kalau sudah begini, siapa yang berani melawan? Dengan adanya hukum ini, maka rakyatnya akan patuh dan bekerja sama sesuai hierarki yang mereka tempati. Dan tetap saja, hierarki terendah sebagai seorang budak pastinya akan menjadi nasib yang paling tidak mengenakan. Begitu juga dengan nasib perempuan di zaman itu. Perempuan hanya dipandang sebagai benda milik laki-laki. Jika ada laki-laki membunuh anak perempuan orang lain, maka anak perempuan dari pelakunya harus dibunuh, padahal anak itu tidak tahu menahu. Itulah hukum adil versi Hammurabi. "3.500 tahun kemudian setelah kematian Hammurabi, penduduk 13 koloni Britania di Amerika Utara merasakan bahwa Raja Inggris memperlakukan mereka secara tidak adil. Perwakilan mereka berkumpul di kota Philadelphia pada tanggal 4 Juli tahun 1776 dan mendeklarasikan bahwa penduduk mereka bukan lagi rakyat dari tahta Britania. Deklarasi kemerdekaan mereka memproklamasikan asas-asas keadilan universal dan abadi yang diilhami oleh kuasa ilahi, sama persis seperti asas-asas keadilan Hammurabi. Akan tetapi asas paling penting yang dititahkan Tuhan Amerika Serikat agak berbeda dengan asas yang dititahkan oleh dewa-dewi Babilonia. Deklarasi kemerdekaan Amerika mengatakan, "Kami meyakini kebenaran-kebenaran ini sebagai nyata tak terbantahkan, bahwa semua manusia diciptakan setara, bahwa mereka dikaruniai oleh pencipta mereka hak-hak tertentu yang tidak bisa dicabut, yang antara lain mencangkup kehidupan, kemerdekaan, dan pencarian kebahagiaan."
5 orang yang menjadi perwakilan dalam menandatangani deklarasi ini salah satunya adalah Benjamin Franklin. Walaupun kelima orang tokoh tersebut mencetuskan dan menandatangani deklarasi tentang hak-hak kehidupan, kemerdekaan, dan kebahagiaan, tapi kenyataannya beberapa dari mereka di rumah masih memiliki budak Afrika yang malang. Tetap saja kemerdekaan itu hanya milik orang kulit putih Eropa, sedangkan orang-orang berkulit berwarna dan berkulit hitam tetap berada dalam hierarki terbawah sampai lebih dari 100 tahun berikutnya. Dalam catatan sejarah, tidak ada yang namanya keadilan. Semua keuntungan hanya dimiliki oleh orang-orang kelas atas dan tentunya orang-orang yang terlebih dahulu menguasai sumber daya yang ada. Kembali kepada Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, ternyata isinya sama seperti Undang-Undang Hammurabi. Dokumen pendirian Amerika Serikat ini menjanjikan bahwa jika manusia bertindak sesuai asas-asas keramatnya, jutaan manusia itu akan mampu bekerja sama, hidup aman dan damai dalam masyarakat yang adil dan makmur. Sebagaimana Undang-Undang Hammurabi, dokumen deklarasi ini juga diterima oleh generasi-generasi masa depan. Selama 200 tahun lebih, anak-anak di sekolah-sekolah Amerika telah menyalin dan menghafalkannya. Inilah yang dikatakan sebagai tatanan khayalan dalam peradaban umat manusia. Kita tidak akan pernah lepas dari tatanan khayalan ini. Walaupun tatanan khayalan diganti dengan tatanan khayalan lainnya, tetap saja orang elit tertentu akan segera menempati posisi paling atas dalam hierarki. Tidak ada cara keluar dari tatanan khayalan. Ketika kita merobohkan dinding-dinding penjara kita dan berlari menuju kebebasan, kita sebenarnya hanya berlari ke halaman luas penjara yang jauh lebih besar lagi. Itulah pembahasan materi tentang peradaban umat manusia dalam tatanan khayalan. Semoga materi berikut ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.